Permasalahan yang urgen dihadapi anak apa? Kalau Yang banyak rata-rata. kalau yang paling urgen ya, kan kita rata-rata di sekolah banyak orang tuanya sibuk gitu kan. Iya, Jadi iya. rata-rata masalah anak itu memang komunikasi dengan orang tua tuh kurang gitu loh. Itu pengaruh ya. Iya, pengaruh. Pengaruh dengan hasil belajar. Sering dikomplainkan oleh anak. Iya, sering dikomplainkan sama anak. Nah, ini Kadang-kadang dia udah pulang sosialnya jam juga, Bu. jam Masalah. 6, orang Iya. tuanya kadang-kadang jemputnya nunggu sampai jam 8 malam kadang-kadang kan itu memang faktor orang tua yang terlalu sibuk sehingga anak ini Mengakibatkan- kadang-kadang protes dan tidak terima. Itu Sehingga tergali itu ya. tergali. Oh, tergali. Banyak kondisi yang seperti Rata-rata seperti itu. Rata-rata kebanyakan yang kita temui. Orang tua sibuk Karena Masalah kita kan pribadinya. basic sekolah kita kan memang orang tua yang menengah ke atas. menengah. Ah, yang menengah ke bawah ada nggak di sini? Ada. Ada. Apa Ada problem? afirmasi. Apa beda problemnya menengah ke atas dengan menengah ke bawah? Kalau problem yang bedanya kalau yang menengah ke bawah itu karena dia berbaur dengan orang yang menengah ke atas, rasa percaya dirinya tuh sedikit berkurang. Jadi Catatan. Ya. berkurang rasa percaya dirinya itu apa? Oke. Kira-kira bisa nggak kasih solusi dengan masalah ini untuk madrasah? Bagaimana harusnya? Ini kan terjadi gap ini Iya. antara anak yang menengah ke atas. Kan kita ini dicampur ini. Bagaimana solusi menurut BK? Gimana Kalau baiknya? Kalau kami kan karena kami menemukan di need assessment itu terjadi, maka layanan klasikal yang kami berikan, layanan klasikal atau bahkan layanan bimbingan kelompok yang menyatukan mereka baik dari segi dia yang menengah ke bawah atau menengah ke atas, kami lakukan bimbingan kelompok. Dari sana mereka nanti mencari dengan sendiri. Jadi saya merasa nih dengan adanya perbedaan status sosial, kan mereka berdiferensiasi di dalam kelas. Pasti banyak gap segala macam. Jadi kita kasihan juga dengan anak-anak yang kurang mampu. Nah, gimana menyikapinya itu? Iya. Bunda tambah ya. Ya. Kalau untuk sekolah menyikapi itulah gunanya seragam. Seragam sekolah, sepatu harus hitam, rambutnya itu tuh sama 121 semuanya. Nah, kalau yang perempuan tidak boleh pakai perhiasan, tidak boleh. Itu kan dari pakai fisik. apa. Yang dari segi gimana caranya? Jadi kalau segi kita sudah seperti itu, anak-anak udah seragam. Jadi Menanamkan ke anak tadi itu termasuk dia kan ya. itu termasuk. Tapi mereka merasa juga enggak mereka kelompok ini, kelompok itu gitu. Nah, itu tuh memang sudah ditindaklanjuti juga, Bu. Mungkin dari pemberian materi klasikal misalnya gitu. Iya, iya. Apa materinya? Nah, di klasikal itu kita nanti ada bagaimana mereka ini memang tidak ada perbedaan, intinya di lokal itu berteman itu sama semuanya, nggak ada perbedaan sama sekali dan tidak ada memiliki kasta-kasta lah gitu mereka. Nah, nanti diberikan materinya mungkin dengan materi percaya diri gitu kan, terus dengan diberikan materi bahwasanya kita itu sama, tujuan kita sama, ngapain kita ke sekolah juga sama gitu. Dan dengan kondisi temannya yang ekonominya mungkin menengah ke bawah ataupun yang menengah ke atas, mereka saling support, Bu, gitu. Nah, saling support. Oke, berarti BK memberikan materi berdasarkan need assessment. Iya, Ya, coba lihat programnya. Kayak gini materi yang Ibu ya? Ya, Ibu senior ini. Ya ini ketua. Ibu ketua ya. akademik, self-love, menjadi tangguh, bukan rapuh. Kami Iya, bikin berarti ini ya. Ini seminar berdasarkan hasil need assessment, berarti ini dibutuhkan anak. Iya. Ya, oke, mantap. Dari pelaksanaan sosiometri bisa juga Iya, ya. sosiometri. Dari hasil sosiometri itu kan nanti nampak tuh ada klik-klik, ada Iya. kelompok, ada anak yang terisolir. Jadi kita bisa berikan cari materi yang bisa untuk klasikal. Oke, Ibu. Jadi kenapa saya rekam ini terus bahan sekali Ibu lagi, ini Bu. bisa untuk yang lain. Bu, sekali lagi, yang ini kita tentang co-kurikuler. Bunda minta kepada guru BK itu anak bukan hanya tidak boleh membuli yang lain, tapi dia bagaimana hidup dengan bully. Itu ketahanan mental. Oh, ya, itu penting juga. Iya, itu betul. 2 minggu waktunya kita beri co-kurikuler. Itu penting juga tuh menguji mental mereka. Jadi mereka jangan jadi anak manja. Ya, benar. materi. Nah, Iya, ini iya, materinya. self-love. Nah, jadi memang ada itu tuh. Dan kemudian satu lagi, anak ini selain diajarkan itu, Bunda selama 2 minggu untuk co-kurikuler itu latih bela diri dasar. Nah itu yang semester 1 ya join dengan PJOK. Jadi kolaborasi lintas mata pelajaran yang BK dan yang lainnya itu adalah untuk ketahanan mental siswa. Itu ada anunya tuh makalahnya dibikin dan difotokopikan diberikan kepada siswa, dan yang PJOK adalah untuk bela diri dasar untuk semester 2 tangkisan.